Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami tentu Anda sekalian dalam kondisi sehat dan kondisi yang baik. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kembali di hari ini dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami merindukan firman Tuhan. Mari berfirman dan nyatakan kebenaran-Mu atas kami ya Tuhan. Dan juga urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan kami kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin ya. Jadi Ayub menyatakan ini kepada Tuhan bahwa dia menyadari bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Tidak ada satu perkara apapun juga dan tidak ada kuasa manapun juga yang sanggup menghentikannya. Ya, artinya bahwa Tuhan memang maha kuasa. Dia berkuasa dan sanggup melakukan segalanya. Bahkan dikatakan tidak ada rencanamu, rencana Tuhan yang gagal. Siapa sih yang bisa menggagalkan rencananya Tuhan? Ya, jadi Tuhan betul-betul sanggup melakukan semuanya itu. Karena itu kita orang-orang percaya yang hidup dan menghidupi akan visi Tuhan, yang menghidupi rencana Tuhan, yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang hidup dalam pimpinan Tuhan, kita pun tentu akan mengalami hal ini. Mengalami apa? Mengalami bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dan berkemenangan. Sebab Tuhan yang berperkara bagi kita. Sebab Tuhan yang bertindak. Kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau Tuhan sudah berperkara, tidak ada yang dapat menggagalkan. Karena itu, bersyukurlah kita yang hidup mengandalkan Tuhan. Bersyukurlah kita yang hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Kadang orang salah paham. Aku nggak mau ngerepoti Tuhan kok. Aku nggak usah bergantung ke Tuhan. Salah paham saudara. Jadi Tuhan senang melihat anak-anaknya yang mengandalkan Dia, mempercayai Dia. Ya, Tuhan senang melihat anak-anaknya yang melekat dengan Dia. Jangan salah paham. Itulah kenapa kita menyebut Tuhan kita ini bukan sebutan yang lain tetapi Bapa. Ya, jadi seorang bapak senang kalau melihat anaknya dekat dengannya. Amin ya. Karena itu cuma dikasih Tuhan, ayo hidup dekat dengan Tuhan, percayai Tuhan dan andalkan Tuhan. Ya, kalau sudah mengalami pertolongannya jangan lupa kembalikan segala kemuliaan buat Tuhan. Efesus 3 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya, jadi saudaraku dikasih Tuhan, memang Tuhan itu sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan, jauh melebihi yang kita doakan. Ya, kita kalau berdoa seringkali kan ya sebatas dengan kemampuan berpikir kita, ya harapan-harapan kita yang sangat-sangat terbatas sekali. Ternyata seringkali Tuhan melakukan jauh melebihi itu semua. Ya, pada waktu Tuhan sedang kerjakan mungkin kita nggak tahu. Seakan-akan kok jadinya seperti ini ya. Kok jadinya nggak baik ya. Saya pernah saksikan bagaimana waktu saya masih kecil. Berangkat sekolah minggu. Biasanya saya naik sepeda jalannya jalan tanah. Saudara belum diaspal waktu saya kecil ya. Lalu kemudian suatu kali ada pengerjaan jalan. Dikasih makadam batu-batu besar. Saya berpikir waduh kok jadi kayak gini. Sepeda nggak bisa dinaiki di situ. Tetapi pikiran saya anak kecil yang terbatas ini nggak ngerti. Tapi begitu sudah selesai, oh jadi halus, diaspal. Oh jadi ini toh yang dikerjakan oleh orang-orang itu. Nah demikian juga Tuhan mengerjakan hal yang baik. Tetapi pada waktu itu mungkin kita nggak ngerti. Makanya firman-Nya berkata bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Jadi seringkali kita terbatas, saudara. Kita nggak ngerti. Nah karena itu kita mesti kembalikan segala
segala kemuliaan buat Tuhan. Setelah kita tahu, oh ternyata luar biasa apa yang Tuhan rancangkan. Jauh melebihi yang saya minta loh. Saya berdoa minta diberi A+ loh. Kita berdoa minta sesuatu bukan hanya diberikan seperti yang kita minta, tapi dilebihkan. Luar biasa. Tuhan suka memberi lebih. Ya contoh ya. Tuhan bikin mujizat memberi makan 5.000 orang. Diberi sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Luar biasa sekali. Ya, karena itu kita mesti kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan curi kemuliaan. Kalau kita tiba-tiba misalnya nih anak sekolah lulus prestasi juara 1, ingat. Ya memang kamu yang belajar, tetapi berkat itu datang dari Tuhan. Naikkan kemuliaan buat Tuhan, kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Ya jangan pernah berpikir, aku kok coba nek aku. Jangan pernah berpikir, coba aku pidadine. Awas, hati-hati saudara, jangan sombong, rendahkan dirimu. Ya, dan ketika saudara berhasil, kembalikan segala kemuliaan buat Tuhan. Jangan curi kemuliaan. Amin. Ya, jadi sekali lagi ya saya sampaikan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan segala rencana yang telah Dia buatnya, yang dibuatnya tidak ada yang gagal. Dia sanggup melakukan. Bahkan di dalam setiap permohonan dan doa kita pun Tuhan sanggup menjawabnya melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali dibuka Tuhan pikiran kami, pengertian kami. Bahwa Engkau sungguh maha kuasa dan tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang sanggup menghentikan. Apa saja yang Kau buat pasti berhasil. Bahkan kami percaya Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan rencanamu baik, dan rencanamu indah. Juga rencanamu atas hidup kami adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kami hari depan penuh pengharapan. Kami mau percaya Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau melakukan jauh melebihi apa yang bisa kami pinta dan pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam pimpinanmu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya, jauhkan virus corona, jauhkan segala kegagalan, kerugian. Bahkan Tuhan kami percaya berkat-Mu menyertai sehingga kami mengalami berkemenangan. Dan juga kami mengalami damai sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.